Nah, pada saat sisi agreement supply terhenti, itu menyebabkan imbal balance ya. Bagaimana faktor produksi yang kerja di situ, mereka juga mengalami disrupsi, artinya terpengaruh adanya krisis. Memang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat sebelum terjadi krisis ekonomi. Jadi cara melihatnya pakai pendekatan normal equilibrium gitu ya. Nah sekarang kita tahu dengan adanya pandemik, ada krisis kesehatan mengakibatkan krisis ekonomi. Nah setelah itu krisis sosial. Nah kita bisa melihat bahwa cara menstimulus ekonomi, mengatasi kontraksi ekonomi biasanya ada dua sisi aggregate demand dan aggregate supply. Krisis pandemik ini kesehatan itu pertama kali menyerang jalur sisi supply sebetulnya, distribusi, faktor produksi, di mana logistik terganggu, tidak ada ekspor import, semua negara di lockdown. Jadi mobilitas logistik terhenti, sehingga faktor produksi sisi supply terhenti. Nah pada saat sisi agreement supply terhenti, itu menyebabkan imbal balance ya. Bagaimana faktor produksi yang kerja di situ, mereka juga mengalami disrupsi, artinya terpengaruh adanya krisis. Nah akibatnya apa? Faktor produksi, investasi dari sisi demand, aggregate demand itu juga terpengaruh. Jadi disruptifnya ada di supply dan demand. Kita melihat tenaga kerja, hubungan demand dan supply tenaga kerja itu kan ada demand yang minta tenaga kerja, ya, kemudian ada yang menawarkan tenaga kerja. Nah biasanya kalau pendekatan itu mainstreaming ekonomi neoklasik ya itu semua ditentukan pasar ya. Tapi dalam kenyataan pasar tenaga kerja itu kadang-kadang tidak fleksibel upah dan harga ya. Ada pendekatan selain neoklasik, ada pendekatan yang mengatakan, nah kacamata saya nih institusi ekonomi ini tenaga kerja itu ekonomi harus cerita tentang humanisme ya, emosional, bagaimana tenaga kerja diatur di dalam supply demand pasar tenaga kerja itu sendiri, tidak hanya dibebaskan. Nah sehingga kalau ada terjadi harga kurang baik, pasar tidak mengatur dengan baik, pemerintah baru campur tangan dengan upah minimum regional ya, UMP dan seterusnya. Itu salah satu pemerintah dengan pasar ya. Nah kalau saya paradigma tadi pemerintah, pasar, civil society, masyarakat harus dilindungi ini sekarang, dipikirkan untuk pelindungan dalam konteks krisis ini ya. Bagaimana hak-hak mereka dilibatkan gitu. Artinya tidak hanya bicara pasar tenaga kerja, tidak hanya bicara dengan upah minimum, tapi ada partisipasi yang kita atur di dalam regulasi ke depan. Saya anggap cerah tapi belum maksimal gitu ya. Cerahnya ya memang secara teori kalau investasi, foreign direct investment itu ya, bangun secara fisik, artinya kita sudah siap di sektor infrastrukturnya. Makanya Pak Jokowi mengenjot infrastruktur supaya investasi begitu mudah infrastruktur. Tapi ingat, investasi itu, regulasi itu bukan fungsi satu-satunya narik investasi mas ya. Karena yang menarik investasi itu tadi ekspektasi si bisnismen dari luar masuk ke Indonesia, dia mesti banding-bandingkan kalau ditaruh di negara Thailand atau Vietnam atau Malaysia atau negara ASEAN bagaimana ya. Nah Indonesia infrastrukturnya, kita sebenarnya punya size market. Indonesia itu 250 juta penduduk, itu market yang besar dibandingkan negara-negara tetangga ya. Tapi infrastruktur kita bagaimana? Nah salah satu contoh sekarang misalnya izin usaha. Izin usaha kalau misalnya di suatu kementerian ada usaha, misalnya izin di kelautan, izin usaha di infrastruktur, di PUPR, izin usaha di bangun bandar di kementerian. Nah itu serahkan aja, jangan overlap antara BKPM dengan itu. Yang namanya ujian satu pintu, satu atap gitu ya. Supaya berani menyerahkan kewenangan. Tapi menyerahkan kewenangan kan ada mindset tadi mas. Level 1 bottlenecknya di mindset. Mindsetnya ya dikatakan Pak Jokowi revolusi mental itu ya change the mindset ya. Change the regulasi. Change regulasi jangan hanya formal tapi harus informal.
regulasi harus jelas, clear, hierarkinya clear, hak kewajibannya, clarity of functions ya. Ya. Yang ketiga, bisnis prosesnya tidak hanya bicara dari kacamata pemerintah secara hierarki dan market secara hierarki, tapi komunitinya itu dapat apa, komunitasnya dapat apa ya. Ekonomi rakyat itu definisinya apa? Kalau orang mengatakan ekonomi rakyat itu apakah ekonomi tradisional atau ekonomi informal atau ekonomi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ya definisinya. Sebenarnya di konstitusi ekonomi kita Undang-Undang 45 itu harus clear ya mendefinisikan ekonomi rakyat. Kalau saya katakan ekonomi tradisional atau ekonomi modern, ekonomi tradisional ya, atau ekonomi berbasis tadi kebutuhan masyarakat rakyat. Ekonomi rakyat ini kan ekonomi yang memang sudah ada sejak zaman dulu ya, zaman nenek moyang kita. Nah, harapannya ini diperkuat. Kalau ekonomi heritage itu memperkuat kampung-kampung, heritage kampung, misalnya ada budayanya, ada seni, ada tradisionalnya, ada semacam tarian dan lain. Kalau itu diperkuat, nanti kan otomatis orang akan datang di situ. Nah, menganggap bahwa tourism sebagai bonus setelah kita melihat ekonomi rakyatnya kuat, tumbuh, didorong oleh pemerintah. Nah, sehingga apa? Berpikir paradigma pembangunan di masa pandemi ekonomi rakyat, berpikir normal 1+1 sama dengan 2, Mas. Tapi di dalam new normal ini 1+1 sama dengan 5 atau 7.